Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Harga kedelai mahal, pedagang tempe dan tahu di Karangasem rugi. Pekerja migran Indonesia di Kamboja hingga kini belum terlindungi. Jumlah pemedak di Pura Besaki membludak untuk melaksanakan persembayangan bakti pengajar. Kabupaten Karangasem terpilih menjadi tuan rumah cabang olahraga voli Pekan Olahraga atau Porprov Provinsi Bali 2025 pada bulan September mendatang. Cabang olahraga bola voli yang akan dipertandingkan adalah voli indoor dan voli pasir. Untuk voli indoor akan dipusatkan di dalam Gor Gunung Agung Amlapura. Sementara untuk venue voli pasir, Persatuan Bola Voli Indonesia atau PBVSI Kabupaten Karangasem juga sudah menentukan lokasinya di areal Gor Gunung Agung. Dan sebagai tuan rumah, PBVSI Karangasem telah menyiapkan 4 tim voli yang akan berlaga pada Porprov mendatang, yakni 2 tim voli indoor dan 2 tim pasir. Kesiapan kita sudah siap untuk Kabupaten Karangasem, di mana persiapan dari segi penunjang dan juga fasilitas sudah kita siapkan, apalagi kita didukung oleh masyarakat Karangasem dengan seperti kehadiran hari ini, bahwa di final Bupati Cup ini merupakan ajang kompetisi yang paling tinggi di ajatan bola voli di Kabupaten Karangasem. Kita sudah menghadirkan pemain-pemain terbaik yang memang kita akan pertarungkan di Porprov 2025 yang kita sebagai tuan rumah. Dari PBVSI sendiri ada berapa tim untuk Porprov? Jadi kita semua, karena kita tuan rumah, ada putra, ada putri, kita ada voli pasir putra dan juga voli pasir putri. Ada 4. Saat ini tim voli Karangasem masih terus berlatih dan mengasah kemampuan individu. Dan sebagai tuan rumah untuk cabang olahraga voli, Kabupaten Karangasem menargetkan raihan medali pada ajang Porprov Bali mendatang. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. Momen akhir pekan, jumlah pemedak ke Pura Besaki membludak. Di Pura Penataran Agung Pura Besaki, pemedak harus antre agar bisa melaksanakan persembayangan bakti penganyar karena kapasitas pelataran Penataran Agung terbatas. Sejumlah pecalang berjaga dan mengatur lalu lintas pemedak di pintu masuk dan keluar Pura Penataran Agung agar pemedak yang keluar tidak bertabrakan dengan ribuan pemedak yang akan masuk ke dalam Penataran Agung. Pada bakti pengajar kali ini dilaksanakan oleh Panitia Karya Agung Ide Betara Turun Kabeh dengan dipuput 1 orang suligi. Sementara persembayangan bersama dilaksanakan setelah Ida Suligi selesai mepuja di Balai Gajah. Jadi pada hari ini dilaksanakan upacara penganyar yang diiringi oleh beberapa walen lengkap, ya. Jadi Deslingge sampun mulai munggah mepuja. Kemudian setelah selesai acara pemujaan ini, prosesinya sudah selesai, dilanjutkan dengan persembahyangan bersama. Jadi penganyar pada hari ini dilaksanakan oleh Panitia Karya Ide Betara Turun Kabeh di Besaki. Nah, setelah selesai pemujaan ini, kemudian besok juga akan dilaksanakan upacara penganyar. Pada hari Senin pagi, Kabupaten Karangasem mendapatkan giliran selanjutnya untuk melaksanakan bakti penganyar di Pura Agung Besaki. Selanjutnya pada tanggal 29 April 2025, bakti pengajar akan dilaksanakan oleh Kabupaten Tabanan. Pemedak terus diimbau untuk mematuhi aturan selama mendak tangkil ke Pura Agung Besaki. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem.
Tidak banyak yang tahu jika desa Sempalan Kelot di Kabupaten Kelungkung merupakan salah satu daerah di Bali yang memproduksi kain tenun endek. Bagi pencinta busana tradisional, tenun endek tentu sudah tidak asing lagi. Tenun endek khas Bali dikenal hingga mancanegara. Bahkan sejumlah desainer internasional menggunakan tenun endek dalam karya busana mereka. Di Sempalan Kelot ini, Niwayan Sri Asih selama 28 tahun membuat tenun endek. Ia bersama sejumlah karyawan masih memproduksi tenun endek secara tradisional. Kalau peminatnya ya saya sih sekarang lokal ini punya saya langganan supplier untuk mengambil barang saya gitu. Sekali ambil berapa meter, Bu? Ya total? Kalau menurut saya yang ngetep gitu berapa saya punya dan saya ngetep barang ini enggak diambil sama pelanggan saya sama suppliernya. Itu gitu. motif apa, Bu, yang paling disukai saat ini, Bu? Sekarang ya ada motif anggrek, ada motif cakra, ada motif hatannya gitu saya punya, ada motif bone gitu. Dan kalau ada juga orang yang mesen dia menurut dia dikasih saya contoh gitu. Kain tenun endek memiliki motif yang khas seperti bunga anggrek, cakra, tamiang, hingga motif bun. Rata-rata Sri Asih bisa memproduksi 2 meter kain endek per hari, namun tergantung cepat atau lambat proses pengerjaan. Tenun ikat endek telah dikenal sejak abad ke-16 dan terus berkembang hingga saat ini. Umumnya, para pembuat tenun endek ini merupakan usaha turun-temurun. Selain Kelungkung, endek juga ada di Gianyar, Karangasem, Buleleng, atau Jembrana. Jika diproduksi di Kelungkung, namanya menjadi tenun endek Kelungkung. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Kabupaten Kelungkung.